sudah diingatkan untuk rekam, ya. Nah, jadi hari ini CCF kita mengundang beliau pun sangat susah ya, tidak gampang ya mengecek jawabannya beliau. Namun ketika saya mengundang beliau tuh, saya cek beliau tuh, beliau langsung katakan, siap Pak, untuk Sumatera saya akan siap berbagi. Wih, mantap sekali ya. Jadi inilah narasumber kita, yaitu berasal dari Riau, ya, berasal dari Riau, ya tepatnya Lokan Hilir atau mana ya. Nanti kita akan belajar dengan beliau, kita akan berkenalan dengan beliau ya, yaitu Bapak M. Yusuf, Sarjana Pertanian, dan ternyata di Tiansi beliau juga sudah bintang 7. Wih, Pak Yusuf, apa kabar Pak Yusuf? Alhamdulillah, kabar baik, Pak. Wah, luar biasa Pak Yusuf ya. Terima kasih kontribusinya yang mau Alhamdulillah, sediakan Pak. waktu berbagi sama kita ya. Ya, Ini tadi di kolom chat itu Pak Teddy sudah ini ngecengin Bapak ya. Pak Teddy bilang, Pak Yusuf kok mukanya agak gimana, tegang ya kalau masuk ke Zoom ya. Biasanya kalau merambah hutan ke kebun itu mukanya sangar gitu ya. Oke, Pak, sebelum kita mulai acara kita program ini, mungkin teman-teman banyak yang mungkin belum kenal Bapak ya. Kita mungkin boleh minta Pak Yusuf untuk perkenalkan diri sejenak kepada kita semua. Monggo Pak, silakan Pak. eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman semua. Perkenalan singkat, nama saya Muhammad Yusuf, latar belakang seorang konsultan. Saya lahir di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Oh, Siantar, Pak Yusuf. Oh, Eh, lanjut Pak. Ya, saya lahir di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, dan terakhir saya itu ada di wilayah Riau, khususnya di Kabupaten Rokan Hilir. Nah, kemudian saya coba jalan-jalan hampir seluruh wilayah Indonesia. Saya sudah jalani kecuali Papua, Wih, enak bener jalan-jalan. menangani masalah-masalah perkebunan, terutama masalah jamur dan hormon Oh, untuk oke, kesehatan tanaman. siap. Oke Pak, jangan jangan cerita dulu, stop dulu. Ini cerita Pak Yusuf ini menarik ini. Ya, jadi Pak Yusuf tuh ternyata berasal dari Siantar ya, dan memang sudah cukup lama beliau itu di bidang pertanian, terutama tanaman sawit ya. Nah, ini kami ingin tanya ke Pak Yusuf dulu ya, sebelum mulai masuk ke sawitnya itu. Awal perkenalan Pak Yusuf di Tiansi itu bagaimana ya? Kok bisa sih seorang konsultan pertanian, seorang yang memang tugasnya itu banyak di kebun, di hutan, di apa tanaman-tanaman, itu mendadak kok bisa ceritanya itu kecantol dengan bisnis Tiansi yang notabene awal-awal dulu kan memang kita juga ada pupuk ya, tapi kan pupuk belum terlalu digaungkan, lebih banyak produk kesehatannya. Nah ini gimana cerita nih Pak Yusuf awalnya bisa tahu tentang Tiansi? Monggo Pak. Iya Pak. Nah, awal saya gabung di TN itu biasa Pak. Leader-leader TN atau member TN ini kan semua bersedia masuk ke kantor saya waktu saya stay di Palembang. Oh, Dia menawari produk kesehatan. Dan secara kebetulan saya memang ada dulu penyakit yang memang sudah menahun, itu bisa 2-3 kali kambuh dalam sebulan, itu namanya migrain. Dan saya juga nggak tertarik dengan produk dari Tien awalnya. Insinyur Randi Siswoyo dan Dr. Randa Ida itu terus sampai 3 kali datang ke kantor saya hanya menawarkan sebuah produk dan kemudian dia bedah bisnisnya. Saya sama sekali tidak tertarik Pak dengan bisnis multi level pada saat itu. Kenapa? Saya itu mencari recehan ini kok berat banget ya gitu. Sementara kita di konsultan gak penting sih gitu. Nah, dengan produk itu akhirnya karena saya alhamdulillah sembuh total sampai hari ini, migrain saya alhamdulillah nggak pernah kambuh lagi. Nah, akhirnya cerita ini saya bawa setiap saya berangkat ke kebun. Ketemu dengan siapa saja, begitu saya lihat ada keluhan saya sampaikan. Itu saja sih awalnya saya bergabung dan saya tidak mendalami dan saya tidak mau serius di bisnisnya. Saya hanya mencoba membantu teman-teman di lapangan saja. Yang saat itu saya jumpa dengan orang-orang yang punya keluhan. Termasuklah saya punya
ada teman di lapangan yang punya keluhan 13 tahun tidak punya keturunan. Oh. Alhamdulillah kita berikan 3 bulan kemudian dia katakan, Pak dokter, saya dipanggil dokter, Pak dokter, istri saya positif Pak, 3 bulan Pak langsung isi. Itu ceritanya Pak. Dari situ saya mulai ada sedikit semangat untuk mengikuti bisnisnya, tapi saya belum bisa keluar dari pekerjaan saya lama, jadi saya sifatnya hanya membantu masyarakat yang membutuhkan produknya saja. Untuk 3 tahun terakhir saya resign dari pekerjaan saya, ketemulah dengan leader-leader Riau. Jadi ceritanya seperti itu. Nah masa itu saya masih dipakai beberapa perusahaan sebagai konsultannya dan beberapa kooperatif komporani untuk menangani kebun, sehingga cara saya untuk menjalankan ya tetap seperti itu saja karena saya diri fokus. Dan saya fokus setelah ketemu dengan Pak Erwin di Pekanbaru, agenda apa kemarin ya. Nah itu baru saya mulai fokus jalan. Tapi kalau Feng Shui-nya saya udah jalankan, saya udah pakai di kebun saya sendiri. Oh. Jadi fokusnya itu karena ketemu saya, Pak Yusuf ya? Ya, saya jalankan usaha itu setelah ketemu kemarin kita yang di Pekanbaru. ATP ya Pak ya? Ya. Waduh, berarti muka saya itu bawa hoki ya. Ketemu saya langsung aktif lah ya. Jadi para Insya Allah. leader kalau mau dolen-dolen Anda aktif ya, kasih muka saya biar nampak dulu mereka bakal aktif. Ya Pak Wira dengan Pak Tedu jengkel Pak sama saya tuh Pak. Mereka Ah. berdua punya downline ini nggak serius, nggak pernah serius, nggak pernah serius cari duit. Seakan-akan nggak butuh duit. Oke Pak. Nah, saya lanjut tanya ke Pak Yusuf ya. Pak Yusuf kan berarti kan setelah mulai aktif, Pak Yusuf berarti sudah mulai tahu ya Feng Shui, apa sudah mulai pelajari Feng Shui cair, Feng Shui padat dan sebagainya. Nah, yang ini yang saya mau tanya tentang tanaman sawit. Ini tanaman sawit itu kan setahu saya ya, Riau banyak, di daerah Sumatera Utara juga banyak, dan itu sebenarnya kalau kita jujur mau bilang ya, itu adalah tanaman bisnis ya, yang jangka panjang yang memang banyak apa ya petani-petani sawit itu yang memang skala-skala besar ya, apakah yang PTPN ataukah mungkin yang swasta. Nah, apakah produk Feng Shui kita itu yang baik, yang cair atau padat itu sebenarnya cocok memang untuk tanaman sawit atau bagaimana? Karena untuk pendekatan ke petani-petani besar seperti mereka yang mungkin berapa puluh hektar, berapa ratus hektar mereka tanam sawit dan sebagainya itu, mereka itu kayaknya nggak gampang goyah ya, apa ya, untuk mencoba produk-produk baru. Ini pupuk apa ini barang baru, nanti saya punya tanaman jadinya nggak maksimal, profitnya kurang, produksinya kurang. Nah, awalnya itu gimana Pak Yusuf melihat bahwasanya Feng Shui kita itu memang sebenarnya cocok untuk sawit? Monggo Pak. Iya Pak. Nah terima kasih. Pertanyaan yang cukup bagus Pak. Ini sangat menarik pertanyaannya karena ini memang hampir semua pekebun mereka tidak yakin dengan produk kita, apalagi khususnya produk organik lah. Organik hayati itu mereka nggak yakin. Permasalahan sebenarnya bukan mereka nggak yakin, karena memang basic dasar mereka tidak ada. Pemilik kebun ini kan bukan rata-rata orang yang tidak punya basic di pertanian. Mereka punya kebun karena faktor pertama memang faktornya punya duit, hanya cerita bisnis, ya kan. Kemudian faktornya faktor apa ya? Keturunan aja. Karena bapaknya petani, anaknya jadi petani begitu kan. Jadi tidak punya basic. Nah, kemudian selama ini kita masyarakat Indonesia setelah diciptakan pupuk urea TSP KCL, semua kan dijejali dengan itu saja. Seakan-akan NPK itulah yang bisa menyelamatkan tanaman. Padahal dulu di tahun 80-an kita dikasih NPK urea gratis saja kita nggak mau Pak petani Pak. Dikasih gratis Pak, zamannya Mbak Harto itu dikasih gratis, petani nggak mau. Gitu. Apalagi petani hortikultur, karena begitu ditaburkan ke tanaman, tanaman mati layu karena kita nggak tahu caranya dan nggak tahu ilmunya bagaimana menggunakan. Nah, organik juga begitu. Sekarang ini kita harus memang kalau kita mau pasar kita bagus, ya kita harus terus-menerus memberikan pemahaman ilmunya kepada para petani itu. Kalau enggak ya enggak jadi. Kalau hanya setengah-setengah, karena mereka sudah dalam otak mereka itu adalah
NPK, urea, TSP, KCl, itulah yang bisa menyelamatkan tanaman, itulah yang menghasilkan, maka mereka sulit. Nah, itu yang sekarang yang harus kita hadapi, Pak. Jadi kita benar-benar paham dengan produk kita, kekuatan kita, kita bisa menyampaikan sesungguhnya kepada pemilik. Nah, dasarnya kita, kok ganggu ya? Dasar kita itu, pertama tanaman itu akan tumbuh sehat kalau ada 16 kandungan hara di dalamnya, dalam tanah atau sekitarnya. 16 kandungan hara. Kalau tidak ada ke-16-nya, maka tanaman itu pasti tidak subur, tidak sehat. Itu basic dasar yang harus kita miliki. Nah, Feng Shui itu memiliki semuanya. Ya, memiliki semuanya. Jadi menghadapi para pengusaha-pengusaha atau petani-petani berkebun luas memang tidak gampang. Seperti yang Pak Arwin bilang, mereka itu sudah punya langganan, sudah punya tempat belanja, bahkan bisa ngutang, bisa bayar sekian kali. Jadi itu sulit menggesernya. Tetapi karena produk kita ini cukup bagus dengan cost yang sangat rendah, cost kita sangat rendah, Pak. Ya, cost untuk petani sangat rendah. Kita akan bergemingnya di sana, di cost dan kekuatan produknya. Jadi kalau saya hitung dari Feng Shui cair, Feng Shui padat, dan Feng Shui hayatinya, yang cair kita saja sudah mampu menyelesaikan masalah, apalagi ditambah dengan keduanya, ya kan? Nah, mikroba kita ini sepanjang saya hampir 15 tahun di konsultan ini yang memang bergelut di bidang organik dan hayati, mikroba kita yang cukup besar, Pak. Saya pikir ini nggak ada tandingan di produk manapun. Ini nggak ada tandingan. Besar dalam artinya apa, Pak Yusuf? Jumlahnya banyak gitu? Jumlahnya, Pak. Jumlah mikroba kita sampai 4 triliun ini kan cukup luar biasa. Di cairnya, Feng Shui cair kita. Nah, jadi kalau kita lagi masih mau cerita urea, ngapain sih kita perpanjang cerita urea gitu? Kenapa? Karena mikroba kita mampu menangkap N dari udara bebas. Urea itu kan kandungannya N. N dari udara bebas bisa kita tarik melalui rhizobiumnya, ya kan, ke dalam tanah yang akan nanti disuplai ke tanaman itu gitu. Jadi ngapain kita lagi pusing gitu kan? Kemudian kita punya bacillus. Bacillus kita sangat tinggi sekali. Ya kan? Nah, jadi artinya bahasa sederhana, bahasa kampung kita punya mikroba atau punya bakteri, kalau mikroba nggak paham, punya bakteri yang begitu bagus, begitu kuat, bisa untuk menggantikan pupuk yang ada, yang dalam bentuk kimia. Nah, semua kandungan hara atau pupuk yang kita butuhkan itu kan ada di alam sebenarnya, di udara ini. Iya. Jadi pabrik-pabrik pupuk itu juga kan dia tidak bisa ciptakan, dia hanya tarik dari N dari udara dengan menggunakan amonia supaya dia bisa berkumpul, kan begitu saja. Nah, jadi kita punya kekuatannya gitu loh. Makanya saya tidak ada ragunya untuk menyampaikan Feng Shui, apalagi sekarang sudah keluar 3 varian gitu kan. Jadi ketiga varian kita ini kan saling mendukung, apalagi ada Feng Shui hayati kita, Pak. Itu kan luar biasa sekali. Ingat, yang perlu kita pahami kalau kita kebun kelapa sawit, Sumatera Utara kan generasi ketiga sawit kita. Generasi ketiga. Generasi ketiga. Kalau 25 kali 3 berarti sekarang umurnya mengarah ke 70 tahun. Tanah itu sudah dihantam oleh kimia. Nah, makanya Sumatera Utara itu, kalau Riau ini kita masih endemik ya, endemik Ganoderma. Tapi kalau Sumatera Utara itu sudah masif, Pak. Sumatera Utara itu sudah masif. Tidak ada lagi alasan kalau orang Medan yang punya kebun di Medan, dia tidak menggunakan trichoderma. Kalau dia tidak mau menggunakan trichoderma, maka mereka akan siap dengan kerugian yang cukup besar. Kalau kita perhatikan, Pak, di Sumatera Utara kisaran itu, sekitar kisaran arah ke Siantar, itu kita perhatikan. Umur 8 tahun setelah direplanting, mereka bisa replanting kembali. Alasannya sudah 50% yang mati karena Ganoderma. Jadi kita punya trikonya.
Jadi nggak ada alasan lagi kalau kita tidak bisa jualan. Nah, jadi kita nggak ada alasan kalau kita nggak bisa jualan lagi tentang pupuk Feng Shui kita. Pupuk Feng Shui kita, ya selama yang saya hadapi di lapangan, selama produk-produk yang saya sampaikan ke lapangan, ini adalah yang terbaik. Wow, luar biasa. Yang terbaik, Pak. Dari mana saya bisa melihat itu yang terbaik? Dari jumlah mikroba yang dimilikinya. Dari jumlah mikroba yang dimilikinya. Kekuatan kita di mikroba. Nah, jadi banyak petani yang bertanya, ya kan, Pak, organik itu kan kandungannya kecil, ya kan? Apa mampu, Pak? Sementara kalau rekomendasi untuk menggunakan bahan kimia, N saja, urea saja, itu di tempat-tempat tertentu itu bisa 7 kilo per tahun. Fosfatnya bisa sampai 8 kilo per tahun. Bahkan untuk KCl-nya atau kaliumnya itu sampai 13 kilo per tahun. Sementara yang ada di pupuk organik itu kandungan NPK dan mikronya itu sangat kecil. Itu kan selalu menjadi pertanyaan buat pemilik kebun ke kita. Nah, sekarang kita balik tanya gitu, ke petani. Apakah kita tahu bahwa kandungan pupuk kimia yang begitu besar itu terserap dengan baik oleh tanaman? Contoh urea. Urea tingkat pemuaian sangat tinggi, apalagi di musim kemarau penaburannya. Itu tingkat pemuaian sangat tinggi. Kalaupun kandungan di sana tertulis itu ada 46, kita nggak yakin kalau 10%-nya yang masuk. 10% aja nggak yakin gitu, yang diserap oleh tanaman. Itu kan fakta di lapangan. Kenapa kita katakan fakta di lapangan? Banyak kasus kebun di lapangan itu kita tabur urea dalam kurun waktu 1 bulan itu tidak ada tanda-tanda masuknya N sampai ke daun. Nah, jadi kita harus bisa pula kan, kita seorang konsultan itu harus bisa membaca itu kan. Fosfat kita berikan hari ini dalam bentuk kimia, kita belum bisa juga menemukan jawaban bahwa 1 bulan kemudian fosfat itu sampai ke daun. Kalau sampai ke daun aja dia nggak nyampe, bagaimana dia mau nyampe ke kebutuhan tanaman? Kan prosesnya diterima oleh akar sampai ke daun, dimasak oleh daun, baru dibagi kepada bagian yang membutuhkan. Kan prosesnya seperti itu. Nah, jadi kalau itu saja tidak bisa kita baca bahwa disampai ke daun, gimana yang lainnya? Gitu. Nah, sementara kalau kita menggunakan pupuk hayati, pupuk organik, itu kan benar-benar bahan yang sudah masak. Ya kan? Bahan yang sudah masak. Ya kan? Nah, karena dia bahan itu sudah masak, dia sampai ke daun. Proses pematangan di daun itu nggak butuh waktu lama, karena dia barang jadi. Dia barang jadi sehingga sampai ke daun dia nggak butuh proses lama. Makanya kalau ada orang mengatakan, kalau pakai organik kan lama gitu. Ya kita buktikan saja. 10 hari kita sudah bisa lihat Pak hasilnya. Kalau ke kebun sawit 10 hari saja. Saya nggak butuh waktu lama untuk melihat bahwa Feng Shui ini sampai ke tanaman yang membutuhkan, artinya bagian yang membutuhkan, itu hanya waktu 10 hari saja. Nggak butuh lama. Oke, mantap. Kita stop dulu Pak Yusuf ya. Jadi hari ini kita belajar sesuatu dari beliau ya, Pak Yusuf bercerita bahwasanya belum tentu yang di pasaran menganggap organik itu lama, karena organik itu sebenarnya adalah bahan yang sudah jadi. Ya, penyerapannya lebih cepat dibanding kimia, pupuk kimia yang pemuaiannya juga urea ya, yang pemuaiannya bisa ini sangat tinggi sehingga apa yang diserap pun tidak maksimal. Nah, Pak Yusuf, saya kepikiran begini ya. Saya kalau melihat kebun-kebun sawit kan saya pernah juga berkunjung ke kebun-kebun sawit ya. Nah, pupuk Feng Shui kita itu paling cocok itu digunakan di kebun sawit yang mungkin masih pembibitan atau yang sudah berjalan atau bagaimana? Biasanya kan Pak Yusuf kan keliling ke kebun-kebun sawit kan pasti melihat ada yang mungkin baru tanam lagi yang baru. Ada yang mungkin selesai tanam itu masih peremajaan atau bagaimana. Ada yang sudah jalan sampai setengah. Ini sebenarnya pupuk Feng Shui kita itu paling cocok masuk di tahap mana? Monggo Pak. Ya. Nah, pupuk Pak. Saya nggak sebut Feng Shui dulu. Pupuk.
Ya, oke. Pupuk itu makanan, ya kan? Buat tanaman. Hara buat tanaman, makanan buat kita istilahnya. Ya. Pak Erwin, kalau kita lapar, kita makannya nunggu dari kecil dulu atau setelah tua? Ya, dari Kalau kecil kita, loh. kalau kita lapar, kapan saja kita lapar kan kita makan, Pak. Ya, setuju, Pak Yusuf. Nggak nunggu fasenya gitu. Oh, benar. Nggak nunggu fasenya. Jadi Feng Shui ini itu bisa digunakan dari mulai atau kapan saja kita ketemu dengan tanaman itu. Yang dari pembibitan, bahkan dari klonnya sendiri atau kecambahnya sendiri, kita sudah bisa berikan Feng Shui. Dari kecambahnya, Pak, dari kecambahnya sawit itu bisa kita berikan Feng Shui. Atau dari pembibitan, nursery-nya atau main nursery-nya. Nah, kalau mau seperti apa sih kekuatan atau kecepatan Feng Shui terhadap tanaman kelapa sawit, kita lihat di nursery atau bibit sawit. Nggak usah nunggu besok, Pak. Ya, sore Bapak berikan, Bapak semprot ke bibitan, pagi Bapak lihat. Jadi nggak usah nunggu besok. Sore ini kita semprot ke bibitan, ya kan, dengan basah. Paginya Bapak lihat. Bapak boleh bandingin deh. Kita boleh bandingin. Kalau kita punya nggak usah banyak 100 batang bibitan. Yang 50 batang kita kasih Feng Shui sore ini. Besok pagi kita bandingkan dengan sebelahnya yang tidak kita kasih. Itu sudah terjawab langsung. Oh, gitu cepat ya prosesnya, Pak. Jadi tidak perlu lama. Sama dengan waktu saya presentasi di kebun singkong juga kan seperti itu. Jadi nggak butuh lama, Pak, untuk pembuktian. Bahkan kalau kita mau serius, Pak, jam 4 sore setelah agak redup, kita semprot, kita tungguin tuh tanaman, kita tungguin tuh bibitan. Seperti apa dia perkembangannya. Nah, jadi nggak butuh lama kadang-kadang. Oke. Mantap. Sebelum lanjut ya Pak Yusuf ya. Jadi teman-teman udah paham ya kalau main di tanaman sawit, apalagi kalau memang kondisi di sana itu lagi ada pembibitan ya kita bisa testing ya berdasarkan pengalaman Pak Yusuf. Tak perlu lama untuk kita bisa mengetes bahwasannya fungsi kita itu efek prosesnya itu langsung kepada bibit tersebut ya. Paling nggak sampai 24 jam ya Pak Yusuf ya. Paling Nggak sore sampai 24 jam, Pak. bibitnya udah bisa lihat ya. Ya. Oke, teman-teman, ini kan kita nanti akan lanjut banyak bertanya lagi dengan Pak Yusuf ya. Jadi teman-teman kalau ada yang mau bertanya itu bisa ketik-ketik di kolom chat ya. Nanti di akhir pertanyaan acara program kita akan tanyakan kepada Pak Yusuf untuk pertanyaan-pertanyaan daripada teman-teman. Nah, ini kita kembali mau tanya ke Pak Yusuf lagi ini ya. Oke, ini ada lihat contekan. Nah, ini Pak Yusuf. Nah, ini pertanyaan klasik sih. Banyak leader-leader kita yang sudah menjawab untuk mungkin tanaman padi, tanaman lain-lain. Nah, untuk tanaman sawitnya sendiri, Pak Yusuf, kira-kira memang fungsi kita itu kalau kita pakai itu sepaket, air hayati, padat hayati, dan padat organik, apakah memang lebih maksimal? Apakah ketiga macam jenis pupuk fungsi kita itu memang saling melengkapi? Monggo, Pak. Ya, di awal saya sudah sampaikan, saya sangat bersyukur bahwa Tien terakhir menciptakan 2 varian lagi sehingga punya 3 varian. Nah, di awal sebelum ada pupuk padat organik dan pupuk padat hayati, saya tetap selalu menganjurkan kepada teman-teman petani, kalau Anda mau hemat biaya, pangkas urea TSP KCL itu sampai 60-70%. Ya, gunakan Feng Shui pangkas 60-70%. Atau kalau untuk tanaman perkebunan kelapa sawit yang sudah umurnya di atas 10 tahun, saya bahasa petani saya katakan pakai Feng Shui rutin per 3 bulan. Kemudian tambahkan NPK 1-2 karung, 1-2 sak saja untuk ukuran luasan 2 hektar. Hanya untuk membutuhkan tambahan kebutuhan di NP dan K-nya, makronya. Tetapi setelah Tien menambah 2 varian lagi, tambahan pupuk itu tidak perlu, Pak. Jadi dengan kata lain,
Karena ini saya sudah lakukan. Saya lakukan di kebun saya sendiri, gitu kan. Nah, dengan kata lain, dengan masuknya, dengan tambahnya 2 paket Feng Shui padat organik dan Feng Shui padat hayati, ini keduanya kan saling mensupport. Ya, saling mensupport. Ditambah lagi yang hayati. Hayati kalau kita lihat mikrobanya atau funginya, ini kan fungi yang luar biasa. Yang luar biasanya di hayati kita itu selain funginya, di sana ada basilusnya. Dan kandungannya luar biasa, Pak. Ya. Kandungannya luar biasa, sampai 7,5 kali 10 pangkat 8. Ini kan luar biasa nih. Bapak cari di organik mana, ini nggak ketemu, Pak. Saya belum pernah ketemu yang kandungannya sebesar ini. Gitu. Apalagi di trichodermanya. Gitu. Di trichodermanya kita sampai 8,10 kali 10 pangkat 8 ya, 6 sampai 9 ya. Sementara standarnya itu kan hanya 10 pangkat 5. Standar nasional. Standar nasional kita boleh dia menyebut nama itu. Misalnya orang bikin ciptakan trichoderma gitu kan. Boleh dia masuk ke pasaran, dia baru dapat izin kalau kandungannya itu 10 pangkat 5. Sementara kita 10 pangkat 8. Berarti kita melebihi dari kebutuhan. Nah, itu yang membuat Feng Shui kita ini benar-benar bisa bersaing di lapangan. Jadi dengan hadirnya 3 ini tidak ada lagi alasan buat teman-teman yang mau berbisnis di bidang pupuknya, tidak ada lagi alasan untuk ragu-ragu memberikan penjelasan kepada owner atau kepada pemilik kebun. Tidak ada lagi ragu-ragu. Jadi jangan takut di debat deh. Kuasai aja materinya, kuasai kandungannya yang ada dalam Feng Shui ini, sampaikan hal itu. Nah, jadi mau berdebatan seperti apapun, kalau kita kuasai materinya, kita pasti menang. Gitu. Kemudian kalau menghadapi lagi kita dengan pengusaha-pengusaha kebun luas, itu yang paling menarik kita sampaikan selain dari kandungan yang kita punya, hara kandungan yang kita punya itu adalah di cost. Jadi cost kita sangat rendah, Pak. Kalau dari kalau dari hitungan penggunaan pupuk kimia, kita hanya menggunakan 25%-nya saja. Jadi si petani diuntungkan sampai 70% dari pupuknya, dari angka kos pupuknya. Itu rekomendasi, Pak. Rekomendasi perusahaan baik PTP, PTPN maupun swasta kebun luas. Jadi kita hanya menggunakan 25% saja sudah mampu menyelesaikan masalah mereka. Gitu. Berarti ini dalam artian Pak Yusuf bisa potong kos sampai 75% ya, Pak? Iya, Pak. Jadi mereka anggap aja 1 hektar pemakaian pupuknya itu mungkin 50 juta. Berarti 75% dari 50 juta itu safe ya? Sekitar 15 juta selesai masalah. Oh, 15 juta ya per hektar ya? Bukan. Oh, kalau dari contoh 50 juta itu. Dari contoh tadi 50 juta. Kalau per hektar kita per aplikasi cuman paling di angka seputaran 1.500.000 per aplikasi. Per 2 hektarnya. Bukan per hektar, per 2 hektarnya. Per 2 hektar 1.500.000. Itu kalau pakai Feng Shui. Ya. Kalau pakai pupuk kimia yang biasa, yang standar mereka lakukan pakai kimia gimana? Ya. Kalau pakai kimia per 2 hektarnya ya nggak kurang dari 5 juta. Oh. Kalau udah di bawah 5, apalagi dengan harga sekarang, apalagi dengan pupuk harga yang gila-gila sekarang ini, itu bisa 5 sampai 7 juta per aplikasi. Oke. Nah, teman-teman, ambil satu pelajaran ya dari Pak Yusuf ya. Jadi kalau ketemu petani, pekebun besar, lahannya yang luas, ingat harus cerita masalah cost juga. Lagi daripada kita cerita juga mikroba yang luar biasa dan sebagainya itu, jangan lupa cerita dari masalah cost. Bahwasanya produk dengan memakai Feng Shui, kebun-kebun yang memakai Feng Shui itu kita bisa hemat sampai 75%. Nah, menarik. Pak Yusuf, ini saya mau tanya ya tentang produksinya. Produksi ya, kalau pakai pupuk biasa, mungkin 1 hektar ataupun 2 hektar menghasilkan sekian ton.
Nah, dengan penggunaan Feng Shui, di mana pupuk kimia saja kita sudah cutting cost-nya 75%, hasil produksinya bagaimana, Pak Yusuf? Monggo. Nah, tanaman itu akan tumbuh sehat, akan tumbuh sempurna apabila kita kasih makan dengan secara sempurna. Karena Feng Shui ini adalah makanan buat tanaman secara sempurna, udah pasti jawabannya produksi kita akan lebih baik daripada kita menggunakan bahan kimia. Kalimat ini saya sampaikan karena kebun saya juga hasilnya seperti itu. Jauh lebih baik daripada teman-teman yang masih fokus menggunakan bahan kimia. Ya. Jadi keuntungan lain, kan sawit ini nggak bisa kita sulap. Nggak bisa kita sulap, artinya dalam waktu sekian bulan terus hasil kita menjadi banyak, jumlah tandan kita menjadi banyak, itu tidak bisa. Ya, karena sudah memang ada bentuk generatifnya yang memang sudah menjadi angka pasti buat tanaman. Setiap pelepah cuma satu, dan yang jadi pasti kan tidak setiap pelepah dia tumbuh bunga betina. Ya, dalam generatifnya dia 21 kan. Nah, jadi itu kan nggak bisa kita paksakan yang 21 menjadi 11. Nah, kan nggak bisa, nggak mungkin. Nah, jadi tetap keuntungan kita setelah menggunakan Feng Shui, kalaupun jumlah tandan kita belum naik, tapi BJR kita sudah naik. 1 bulan saja kita gunakan Feng Shui sempurna, BJR kita sudah naik. 1 bulan saja kita sudah menikmati, sudah merasakan kenaikan di BJR-nya. Kalau jumlah tandan nggak mungkin. Jumlah tandan itu akan kita dapati di setelah 6 bulan kemudian. Ya, setelah 6 bulan kemudian jumlah tandan bisa kemungkinan naik, tapi di 1 bulan setelah kita gunakan BJR kita naik. Nah, itu yang buat nyaman kita di Feng Shui ini, yang buat kita nggak pernah ragu-ragu untuk menyampaikan kepada petani. Kemarin sore saya juga baru closing itu untuk 10 hektar ya bersama dengan Pak Wira, yang dia sangat berhati-hati untuk pupuk, tapi begitu saya sampaikan ternyata closing untuk 10 hektar kemarin sore. Nah, itu. Jadi kita nggak perlu ragu-ragu, pokoknya kuasai dulu materinya, kandungannya, kita nggak usah ragu-ragu menghadapi masalah di lapangan. Nah, Oke, mantap ya. Teman-teman ya, kita bacakan nih ada berapa pertanyaan sudah masuk ke dalam kolom chat ya. Jadi kita tanya ke Pak Yusuf ya, kebetulan beliau masih hadir ya. Oke. Bagaimana cara pemupukan untuk tanaman padi, jagung, sawit? Mungkin pertanyaan lebih umum aja sih. Cara kita menerapkan ke sawit dengan padi dan jagung itu ada perbedaan besarnya atau hampir mirip-mirip, Pak Yusuf? Monggo, Pak. penerapannya hampir mirip, yang beda hanya cara mengaplikasikan. Kenapa hampir mirip? Karena sama-sama kita cairkan. Ya, sama-sama kita cairkan karena kita ada padatan, kita cairkan, kita berikan waktu dia jeda 15 sampai 30 menit sebelum kita aplikasi. Kenapa? Harus ada jeda 15 sampai 30 menit. Kita berharap posisi mikroba kita itu posisi normal atau posisi dimati surikan oleh pabrikan ya. Setelah kita campur dengan air baru mereka hidup. Harapan kita, kenapa 15 sampai 30 menit? Itu bukan sekedar untuk hidupnya mikroba yang kita miliki, tapi dalam waktu singkat itu kita berharap pemecahan atau perkembangbiakan mikroba itu baru kita gunakan. Nah, kalau kita ke padi, jagung, hortikultur ya, hortikultur pada dasarnya padi, jagung itu kita lebih banyak menggunakan hand sprayer, penyemprotan. Penyemprotan. Kalau ke sawit, tanaman keras, kita gunakan pupuk kocor, ya kan? Kita kocorkan, kita kelilingkan ke bagian bawah batang. Atau masalah jaraknya berapa, terserah kita. Fleksibel saja, bisa 1,5 meter, bisa cuma 1 jengkal, fleksibel saja. Di mana amannya. Nah, itu. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Itu kalau untuk yang cair ya. Kalau untuk yang padat kita udah dicampur dengan air terus kita diamkan seharian ya, Pak ya? Nggak harus, Pak. Nggak harus ya? Nggak harus. Cukup 15 menit saja. Yang penting kan padat kita itu di dalamnya kan ada
mikroba ya. Nah, Oh, yang padat juga 15 menit cukup ya Pak Yusuf ya? Cukup Pak, cukup. Yang penting dia cepat kita aduk aja, cepat kita aduk karena mesh kita kan sangat halus banget tuh Pak. Mesh kita sangat halus, apalagi yang triko ya. Triko itu sangat halus sekali. Itu kalau kita tabur, kita masukkan ke air, dia selalu berada di permukaan malah. Dia nggak langsung masuk seperti yang organik. Nah, karena ini kita butuh aduk supaya betul-betul dia bisa cepat larut dengan air. Oh, oke. Ini ilmu baru ini untuk kita. Ya, jadi teman-teman kalau biasa jual yang cair kan teman-teman biasanya ngomongnya itu cepat penerapannya. Kalau jual yang padat biasa teman-teman ngeluh itu harus jedanya agak lama. Nah, ternyata enggak ya teman-teman ya. Ya, Pak. Jeda 15 menit aja sudah bisa langsung diaplikasikan ke tanaman ya. Ya. Oke Pak, siap. Nah, sedikit saya tambahin. Siap, Bu. Untuk tanaman hortikultur, Pak. Sedikit saya tambahin saja supaya kawan-kawan lebih mudah meyakinkan. Itu feng shui kita ini bisa mengurangi hama dan penyakit. Bukan saja pupuk, ya. Kalau misalnya punya tanaman cabai, di sana ada jamur putih atau hama-hama yang lain seperti yang kupu yang selalu nempel putih-putih itu, semprot saja pakai feng shui, insya Allah nggak tahu saya mati atau tidak, yang pasti dia akan hilang dari tanaman kita. Oh gitu. Jadi nggak perlu lagi beri racun ya? Oh nggak usah. Sayang. Kenapa sayang? Karena mikroba kita nanti mati, Pak. Kalau betul-betul tidak insiden, tidak terlalu serius masalahnya, nggak usah pakai racun. Cukup pakai feng shui aja. Jadi benar-benar menghemat. Hama wereng di padi itu akan kabur. Saya pastikan kabur hama wereng di padi. Nah, nih teman-teman ya, dapat satu ilmu lagi ya. Jadi jangan serta-merta tanamannya itu kena serangan hama atau apa, langsung terkejut, langsung pergi beri racun ya. Ternyata dengan campuran feng shui juga bisa menangani, membantu. Ya. Mantap. Ini ada pertanyaan lagi Pak Yusuf ini dari Bu Lina dari Kaltim. Jauh banget. Jauh Kaltim ya. Ternyata nggak Sumatera aja ya. Iya, banyak yang dari daerah-daerah jauh nih. Bahkan banyak yang karena di Indonesia Timur itu mereka lagi sholat Jumat ya, minta rekamannya Pak Yusuf. Tadi gitu, boleh. Iya. Nah, ini mereka tanya ini Pak Yusuf. Ya, 1 hektar sawit itu kalau yang padat 500 gram, itu bagaimana penerapannya dengan yang cair? Apakah yang cair duluan, yang padat itu nanti belakangan atau bagaimana? Selang-selingnya bagaimana istilahnya? Nah, Pak, saya ini petani, ya kan? Saya petani. Saya ingin bagaimana kos itu menjadi rendah, pekerjaan itu menjadi mudah, ya kan? Kalau kita pisahkan, nggak ada masalah dan tidak mempengaruhi apa-apa gitu loh. Tepan yang pasti kosnya naik. Kos penaburan kan. Kita campur saja. Karena mereka kedua ini tidak ada yang bertolak belakang, semuanya saling membutuhkan. Kita campur saja. Boleh campur ya, yang cair sama yang padat ya? Boleh lah. Kan organik. Ya kan? Organik tambah dengan mikroba, nggak ada masalah. Malah bagus gitu loh. Kekuatannya bersamaan. Campur lagi sama trikonya, Pak. Itu lebih keren. Ketiga-tiganya campur sekali, lebih keren. Jadi kosnya sangat rendah sekali. Benar ya. Karena yang kita pikirkan 3 jenis yang berbeda. Berarti cara penerapannya ini berbeda-beda. Itu yang logika masyarakat umum yang berpikir bahwa wah ini repot nih. Cair kapan taruh, yang padat kapan dicairkan, kapan taruh, nanti yang ini kapan lagi gitu kan. Repot benar. Wah, mantap ini Pak Yusuf nih kasih ilmunya. Nah, ini Pak, ada satu lagi nih, petani jagung ini dari Bu Devita. Petani jagung sebelum bibit dimasukkan ke dalam lubang tanam, bibit itu dikasih regen, antisipasi agar bibit tidak diganggu semut. Itu gimana tuh Pak? Apakah kita ingin rendam bibit dengan feng shui? Kapan dilakukan? Apakah regen itu tidak merusak feng shui? Monggo Pak. Nah, jawabannya begini. Untuk apa regen? Regen itu kan berfungsi untuk mengendalikan yang namanya semut. Iya kan? Nah, kenapa itu dikendalikan? Kenapa digunakan regen? Karena untuk mengendalikan semut. Kenapa? Karena bibit itu
Kalau tidak pakai Feng Shui normal saja, itu 2-3 hari dia baru keluar kambiumnya atau baru tumbuh. Ya kan? Nah, solusinya Ibu nggak usah pakai regen, tapi direndam pakai Feng Shui cair. Direndam 2 jam, misalnya pagi kita mau tanam, mau kita tugalkan, malam direndam 2 jam, setelah direndam, kasih aja 2, kalau misalnya kita 10 kilo bibit jagung, kita kasih saja 2 atau 3 tutup luarnya itu Feng Shui, kita rendam. 2-3 jam kita angkat, supaya besoknya kita mudah. 2-3 jam kita keringkan, besok kita tanam. Hanya butuh waktu 1 hari, Pak. Hari ini kita tanam, besok sudah tumbuh. Kalau pakai Feng Shui. Karena di dalam Feng Shui ternyata punya JPT, zat perangsang tumbuh. Jadi nggak butuh nunggu 2 hari. Nanti kalau butuh 2 hari, ada burung makan bibit, ada semut, segala macam kan. Nah kalau 1 hari 1 malam kita sudah tumbuh, berarti besok sudah tidak ada lagi pengganggunya. Oke. Berarti regen itu sebenarnya tidak perlu ya, karena sehari aja sudah tumbuh ya. Nggak perlu, Pak. Wis, mantap ini, luar biasa. Wah, banyak sekali ini pertanyaan untuk Pak Yusuf ini. Harus bayar tuh, Pak. Pak, harus bayar tuh yang nanya-nanya tuh. Harus bayar. Pak, mau tanya cara teknis aplikasi untuk 1 hektar sawit butuh berapa liter? Apa butuh didiamkan? Bagaimana penggunaan dengan sprayer? Kapasitas biasa yang 16 liter untuk berapa batang sawit? Nah, kata kuncinya, tapi itu rekomendasi saya, dan itu berlaku pula sama teman-teman dari Riau kan, rekomendasi kami. 1 liter itu untuk 50 batang sawit. Ya, cara aplikasinya menurut saya sangat mudah, fleksibel, tergantung kondisi kebun. Kalau memang sumber airnya bagus, dalam 1 liter Feng Shui itu untuk 50 batang sawit dicampurlah dengan 50 liter air supaya bagian per pokoknya dapat 1 liter. Tapi kalau memang air sangat sulit, mungkin terlalu jauh mengangkat airnya, pakai saja 1/2 liter. Jadi 1 liter Feng Shui yang sudah dicampur dengan Feng Shui padat dan hayati tadi, dicampurkan dengan 25 liter air dibagi ke 50 batang sawit. Jadi bagian per batang sawit hanya 1/2 liter air. Bagaimana cara aplikasi? Pak, dikit kali. Bagaimana cara aplikasi? Apakah kita kelilingkan? Harapan saya tidak. Kenapa? Supaya dia jangan kering tertempa matahari. Bagi saja, karena dia 1/2 liter dikit, bagi saja 4 atau 5 titik. Supaya dia bisa langsung meresap ke tanah, supaya langsung dingin. Nah itu. Terus berapa kebutuhannya? Jelas, kalau dia 1 liter untuk 50, untuk 1 hektar kurang lebih 3 liter saja, atau 3 paket saja per 1 hektar. Karena 1 hektar sawit kurang lebih di angkanya 125 sampai 140 batang sawit. Atau kalau dia punya 2 hektar, bisa 5, bisa 6 liter atau 6 paket. Makanya saya bilang tadi di awal, kos kita sangat rendah sekali. Oke. Ya, jadi teman-teman sudah dapat ya, bahwasannya per 50 batang itu 1 liter ya Feng Shui-nya ya. 1 liter Feng Shui, 1 paket lah istilahnya ya. Ya. Jadi kalau tadi bilang 1 hektar itu kurang lebih ada 120-an batang, berarti kan kurang lebih 3 paket. Ya, oke. Ini luar biasa nih, kita dapat ilmu dari Pak Yusuf ini. Oke, ini coba saya lihat lagi, ada pertanyaan enggak? Nah, ada dari Pak Yudi dari Padang ini bertanya ini. Pemakaian pupuk Feng Shui ini mungkin pertanyaan itu bukan untuk ke sawit aja kali ya. Ya, pertanyaan itu lebih ke ini. Pemakaian pupuk Feng Shui itu kita lebih fokus ke tanahnya atau ke tanaman? Semprot ke daun apa atau ke batangnya, atau memang lebih ke tanah aja? Untuk Pak Yusuf. Ilmu dasarnya gini. Kita harus kembali ke ilmu dasar. Ya. Yang namanya tumbuhan
Semua ya, tumbuhan itu semua berarti, termasuk gulma ya. Yang namanya tumbuhan itu punya 3 alat untuk menyerap makanan. Ini perlu dikuasai. Punya 3 alat untuk menyerap makanan. Ada stomata, stomata itu mulut daun namanya. Oke. Ada lentisel, itu ada di batang. Kemudian ada akar. Akar yang akan menyerap makanan adalah bulu-bulu akar. Jadi penggunaan Feng Shui itu bisa kita lakukan di mana saja. Langsung ke daun sampai ke batang ke akar itu lebih jos. Artinya kalau pada tanaman hortikultur Sumatera Barat itu kita semprotkan saja itu lebih bagus. Semprot yang basah. Berarti batangnya dari daunnya bisa makan, dari batangnya bisa makan, dan nanti akan netes sampai ke tanahnya, akarnya juga bisa makan. Maka prosesnya lebih cepat. Nah itu. Jadi nggak fokus hanya di tanahnya ya Pak ya? Enggak Pak. Oke. Nah, teman-teman, kita sudah mulai masuk ke penghujung acara ini di program kita ya. Kayaknya ini kalau ngobrol sama Pak Yusuf 1 jam nggak cukup ini ya. Nanti kita buat talk show spesial sama Pak Yusuf itu yang agak panjang ini ya. Nanti kita bawa Pak Yusuf keliling kasih ilmu kepada kita. Nah, itu bayar nanti. Tiket masuknya bayar. Pak, jadi ini teman-teman ini kan yang senang dengan produk Feng Shui, yang mereka juga lagi belajar dan sebagainya. Kan tadi Pak Yusuf sudah kasih banyak ilmu kepada kita. Nah, pesan-pesan khusus Pak Yusuf kepada para teman-teman penggiat Feng Shui yang mungkin mereka juga lagi pemula ya, lagi belajar dan sebagainya itu bagaimana teknik-teknik untuk memasarkan Feng Shui ini? Pesan-pesan khusus kepada mereka itu seperti apa? Monggo Pak Yusuf. Ya. Pesan saya cuma sederhana saja. Kalau kita punya kebun, kita pemakai dulu. Harus pemakai. Ya. Toh. Yang kedua, kita knowledge-nya kuasai dong. Ya. Belajar knowledge-nya supaya kita bisa berdebat di lapangan. Ya kan? Kalau knowledge sudah kita kuasai, debat di lapangan kita pasti menang. Jadi pertama konsisten, kita jadi pemakai. Ya. Kan rata-rata kalau kita Feng Shui, penggemar Feng Shui dia pasti punya kebun. Kan gitu. Entah kebun apa, entah cabai sebatang belakang rumah, kan kira gitu. Pakai dulu supaya kita enak ngomongnya ya kan. Ya. Setelah itu kuasai knowledge-nya. Kalau kurang jelas tanya sama Pak Erwin. Ya kan? Wah, saya nggak ahli ini. Feng Shui dia nih. Jadi kuasai knowledge-nya. Setelah itu kita harus kita harus berani debat secara serius dan konsisten, katakan bahwa Feng Shui cukup untuk menyelesaikan masalah kebun. Apapun kebunnya. Oke. Oke, itu yang utama Pak ya. Iya Pak. Harus begitu deh. Kalau mau bisa jualan, kalau mau jualan harus begitu. Oke, jadi saya summary-kan ya teman-teman ya, biar teman-teman dapat intinya. Pertama, saran dari Pak Yusuf, pesan-pesan beliau kepada kita semua itu adalah pakai produknya. Ya, kita tidak bisa cerita Feng Shui bagus, bla 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 dan sebagainya kalau kita tidak pernah pakai. Sebenarnya sama seperti mungkin kita jual kalsium, kita jual zinc, kita jual spirulina. Kalau kita sendiri tidak konsumsi, kita mana tahu efeknya terhadap tubuh bagaimana. Demikian juga Feng Shui. Paling tidak pekarangan rumah itu ada tanaman lah, ditanam, dipakaikan Feng Shui dulu. Ya, jadi itu pertama, pakai produk. Yang kedua itu adalah kuasai knowledge-nya. Jangan menjual sesuatu membabi buta. Harus belajar, harus mau belajar ya. Jangan ketika di lapangan kena masalah baru telepon upline. Bagaimana ini? Bagaimana itu? Tapi suruh belajarnya males gitu loh ya. Jadi poin kedua itu harus kuasai knowledge. Komposisi daripada Feng Shui cair, Feng Shui padat seperti apa, penerapannya seperti apa dan sebagainya. Anda wajib kuasai. Yang ketiga, kalau sudah pakai, sudah kuasai produknya. Yang ketiga itu adalah konsisten untuk mempromosikan Feng Shui. Percaya dengan produk Feng Shui kita sudah bisa menjawab tantangan masalah-masalah tanaman-tanaman yang sekarang terjadi. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, apalagi Pak Yusuf tadi sudah cerita berjuta-juta, bertriliun kita punya mikroba itu terdapat di dalam Feng Shui dan itu tidak terdapat di kompetitor pupuk manapun.
Ya, jadi itu 3 poin yang sangat penting, sangat utama untuk kita hari ini dapat daripada Pak Yusuf. Pak Yusuf, Ada satu lagi, Pak. siap, silakan Pak. Yang 3 itu kan untuk leader ya. Iya, siap. Yang 1 untuk Pak Erwin. Oke, siap. Buat training sesering mungkin Pak, khusus untuk Feng Shui, Pak. Buat training atau sesekali dari pihak manajemen turun bareng kita ke lapangan untuk menjelaskan ini kepada petani. Itu yang paling penting. Siap Pak, aman Pak. Jadi ya. Tentang Feng Shui juga kemarin kita ada cerita ke kantor pusat ya. Kebetulan kalau ahli pertanian kita kan memang kita tidak ada karyawannya yang dari kantor pusat, tapi kita bisa nanti kita bisa rancang satu seminar khusus. Kita akan minta dari pabrikannya. Dari pabrikannya itu kan ada ahlinya itu untuk turun membantu kita mensosialisasi tentang Feng Shui ini seperti apa. Iya. Sudah kita wacanakan Pak Yusuf ya, tinggal kita lihat perkembangannya ya. Oke, thank you Pak Yusuf. Kontribusinya, waktunya mau sharing sama kita semua. Terima kasih banyak loh Pak ya, teman-teman hari ini kita belajar banyak ya. Teman-teman saya mau tahu dulu di kolom chat dulu, apakah hari ini teman-teman belajar banyak nggak dengan Pak Yusuf? Kalau belajar banyak, ketikkan terima kasih Pak Yusuf, terima kasih Pak Yusuf. Ayo kita lihat dulu banyak nggak. Ini kalau nggak ada yang ketik berarti lagi tidur ini tadi ketika kita lagi belajar sama Pak Yusuf. Ya banyak ya, oke banyak. Thanks Pak Yusuf, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yusuf ya. Semoga mari Pak sama-sama Pak. Ya sehat terus Pak Yusuf. Bisnis Feng Shui-nya juga lancar. Jangan lama-lama di bintang 7 Pak ya, cepat bintang 8, cepat jadi Bros Lion. Kami tunggu Bapak naik peringkat terus ya. Nah, siap Pak. Teman-teman, bulan 6 nanti, bulan 6 kan kita sudah mulai masuk bulan 6. Nanti di bulan ini juga saya juga akan meluncurkan satu program tambahan ya. Kita sudah ada namanya CCB. Cerita-cerita bisnis ya, itu terutama untuk narasumber leader-leader kita yang sukses di bisnis, kita akan tanya jawab. Dan kita juga sudah mulai ada cerita-cerita Feng Shui ya, di mana ini adalah program kedua. Program pertama kemarin itu adalah cerita tentang padi, ini kita cerita tentang sawit. Dan mudah-mudahan ya teman-teman doakan kita ada satu program lagi yang segera luncur. Kita namanya cerita-cerita sehat CCS, dan yang menjadi narasumber itu adalah dokter. Ya, jadi bagaimana kita nanti belajar talk show 1 jam bersama dokter ya. Tidak berupa training, tapi berupa tanya jawab seperti ini. Lebih soft, lebih nyantai, tapi teman-teman bisa dapat ilmu. Kenapa ada para dokter juga tertarik terhadap produk-produk suplemen daripada Tianxi? Seberapa hebatnya produk-produk vitamin suplemen Tianxi, sehingga dokter pun melirik, dan bahkan banyak dokter yang aktif di bisnis Tianxi. Oke, ya kita akan luncurkan itu mungkin 1-2 minggu ke depan. Teman-teman pantau terus ya grup Sumatera kita, ataupun grup-grup yang lain, nanti kita akan informasikan di sana. Oke, saya rasa itu aja yang hari ini kita bisa ini. Terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk belajar. Sekali lagi terima kasih Pak Yusuf ya. Sampai jumpa di acara berikutnya. Semoga teman-teman semua sehat, bahagia selalu, dan sukses selalu bersama Tianxi. Bye semuanya.